Jadi Light Forager itu MBTI-nya itu INTJ. Bagi yang belum tahu ya. Tapi masalahnya banyak yang nggak tahu INTJ itu apa. INTJ itu satu di antara 16 personalities atau MBTI. Itu I-nya itu adalah introvert, N-nya itu adalah intuitive, T-nya itu adalah thinking, J-nya itu judging. Yes. Nah, setiap huruf ini punya lawannya masing-masing. Lawannya introvert itu ada extrovert, lawannya intuitif itu ada sensing, lawannya thinking itu ada feeling, lawannya judging itu ada perceiving. Nah, ini kita kalau misalnya mau jelasin singkat, introvert itu adalah bukan pendiam ya, tapi I itu soal nge-charge energi. Nih ya, INTJ. Jadi lebih ke arah nge-charge energinya, jadi lebih keisi energinya kalau lagi sendirian. Kebalikannya extrovert justru keisi energinya kalau lagi ketemu temen gitu. Nah, jadi orang-orang introvert tuh sering capek kalau ketemu temen, ketemu orang in general. Sedangkan orang-orang extrovert itu capek kalau sendirian di rumah gitu. Nah, betul. Pengen keluar. Nah, saya introvert, Pio extrovert. Kamu kayak gitu, Pio? Introvert. Iya, Pak, asli. Itu teh kemarin-kemarin ya. Keseharian tuh kayak badan Pio tuh kayak nggak enakan gitu loh. Terus kayak habis nggak perlu ketemu temen kayak wajah asli gitu sih. Nongol ke Discord aja tuh kayak sakitnya Pio udah hilang gitu loh, Pak. Iya. Aduh. Ya. Nah, temen saya juga ada yang kayak gitu. Dia tuh ekstrovertnya mentok ya, kayak 100%. Dia 2 hari di rumah sakit. Coba. Kocak juga ya, keluar rumah, kena udara luar, langsung seger lagi. Itu nggak dibuat-buat ya. Iya. Nah, ada lagi pacarnya temen saya tuh, dia introvertnya tuh tinggi banget. Dia tuh kalau misalnya nonton bioskop stres. Jadi nggak bisa ada di keramaian. Iya, nonton bioskop stres. Nggak mau dia nonton bioskop. Waduh. Aduh, kasihan juga sih sebenarnya. Iya, kalau kelebihan atau terlalu dominan tuh kayak aduh, kasihan juga sih. Benar. Nah, berikutnya adalah N. N itu intuitif. Kebalikannya tuh sensing. Kalau N intuitif itu ngelihat pattern dan kemungkinan. Jadi tuh pikirannya tuh bercabang-cabang gitu. Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Wah, ini pasti hubungannya ke sini. Itu hubungannya ke situ. Iya. Jadi tuh menghubungkan masa kini dengan masa depan dan masa lalu gitu. Jadi tuh kehidupan dilihat kayak puzzle yang disusun-susun. Kalau enggak titik-titik yang dihubung-hubungkan gitu. Nah, kebalikannya kalau sensing itu adalah memanfaatkan panca indera dari apa yang dirasakan saat itu juga. Jadi misalnya apa yang dilihat, dia bereaksi. Apa yang dia cium, dia bereaksi. Apa yang dia dengar, dia bereaksi. Apa yang dirasa, dikecap, gitu dia bereaksi. Nah, tanda-tanda orang S biasanya itu dia kemampuan fisiknya oke. Biasanya itu olahragawan tuh tipe-tipe S biasanya ya. Olahragawan yang fisiknya mantep gitu, atlet gitu misalnya, atau enggak main bola atau olahraga kayak gitulah. Jadi yang memang perlu kemampuan fisik yang keras itu tuh biasanya tuh orang-orang tipe S. Sedangkan orang-orang tipe N itu lebih banyak di balik layar mikir. senang mikir. Nah, itu tuh biasanya seniman seringkali. Kayak menghubungkan antara pengalaman mereka menjadi hasil karya.
gitu. Jadi Mhm mhm. ditranslasi itu, pengalaman-pengalaman dan apa yang mereka rasain jadi hasil karya, Wow. gitu. Jadi itu mungkin kasarnya S itu nggak terlalu doyan mikir sebenarnya, cuman reaksi fisiknya tuh oke banget. N itu Lebih ke lebih action gitu ya, Pak? action, bener tipenya action banget. Mmm. Terus sedangkan N tuh lebih seneng, eee, ada dalam pikirannya gitu, mikir-mikir kemungkinan, Mmm. gitu. Nah, di antara N sendiri, itu ada 2 tipe lagi, NI dan NE. Introverted Oh. intuitive, extroverted intuitive. Nah, Mmm. kalau ini saya nggak mau terlalu dalam ya, karena ribet banget. Iya, Kuliah singkat. karena ini ribet banget, asli ribet banget. Itu bagian dari apa yang disebut sebagai cognitive function. Ya, tipe N ada Heeh. 8. Jadi itu bukan berarti misalnya kalian sesama N gitu, terus Mmm. mirip, belum tentu. Karena bisa jadi cognitive function-nya itu N-nya itu beda antara NI atau NE gitu. Nah, kalau misalnya Mmm. tipe NE, extroverted intuitive, itu, Mhm. dia itu lebih senang mengeksplorasi, opsi atau pilihan. Nyobain ini ah, nyobain itu ah, gitu. Oh. Nah, coba Mmm. kita contoh ENFP cognitive function. Function. Kamu ENFP kan? Hai. Nah, Hehe. ENFP itu N-nya tuh NE. Senang eksplorasi, nyobain ini, nyobain itu. Kalau ini gimana ya? Kalau itu gimana ya? Akhirnya tuh kebanyakan yang dicobain tuh terdistraksi, nggak bisa memutuskan. Nah, bedanya kalau INTJ itu, Heeh. N-nya tuh NI. Nah, saya INFJ, saya juga NI. NI itu adalah Oh. bukan mengeksplorasi kemungkinan, tapi menyambung-nyambungkan kemungkinan yang udah ada sebelumnya. Jadi satu gambar besar. Oh, jangan-jangan ini berhubungan sama ini, jadinya gini. Jangan-jangan itu Mhm. sebelumnya sebenarnya kayak gitu. Jadi, bedanya adalah kalau ENFP ke kamu, itu ngelihatnya itu dari gambar besarnya dulu, habis itu di-zoom ke detail-detailnya. Oh, ini Kayak ternyata ada detail ini, ternyata ada detail itu. mhm. Nah, bedanya NI, INTJ, itu detail-detailnya dulu, habis itu baru mundur ke Oh. gambar besarnya. Oh, Wah. sebenarnya yang terjadi waktu itu tuh, itu adalah bagian dari ini, Eh. gitu. Jadi cara berpikirnya berbeda walaupun sama-sama N, Mhm. Ini gitu. Tio sambil catat, Pak. Ngapain dicatat? Iya, kayak soalnya teh Tio sejak dulu tuh pengen banget kayak belajar cognitive function gitu ya. Cuma kayak, Nah, aduh dari baca baca aja tuh kayak, ya jadi kalau dari dengerin tuh langsung paham gitu. Oh gini 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 gitu. mmm, ya ini Mmm, sekilas saja ya saya jelasin. Karena iya kalau nggak apa-apa. kalau mau, mendalam, mesti googling namanya cognitive function, gitu. Masalahnya teh Tio males googling, Pak. Ada. Udah di-googling cuma nggak kebaca gitu, panjang panjang banget. Mmm, ini katanya Naufal di live chat, masuk akal sih kalau kepribadiannya Lloyd INTJ, mengingat masa lalunya persis kayak Trafalgar Law dan Nico Robin. Sama-sama korban perang, sama-sama satu-satunya yang selamat, sama-sama punya trauma mendalam. Nah itu kalau misalnya belum tahu, Law sama Nico Robin juga dari One Piece tuh sesama INTJ kalau nggak salah. Hmm. Ih. Nah, jadinya tuh dia tuh kayak kalau misalnya balik lagi ya ini spoiler ya, kalau Mhm. NI-nya Lloyd itu ya, misalnya lagi nginget-nginget apa gitu, misalnya ketemu orang gitu. Nanti dia coba nginget-nginget, ingatan tentang orang itu gitu. Oh iya waktu misalnya pertama kali si Lloyd itu, ketemu sama adiknya Yor, si Ah, Yuri. iya iya. Hai. Nah, dia kan langsung kayak di dalam otaknya kan nebak ya, "Ini orang siapa?" Gitu. Mmm. Nah, karena dia langsung inget tuh sebelumnya tuh waktu si Yor
ngomong dia punya adik. Nah, itu tuh dia langsung nge-search gitu kan, info lebih dalam, adiknya siapa sih gitu. Terus dia langsung ingat kayak, oh dia bahkan kayak waktu pertama kali dia papasan sama Yor di toko baju, dia kan langsung inget-inget kayak list cewek-cewek yang belum menikah itu kan. Ah, iya 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 Wah, iya. ini nih di antara Heeh, list-list ini ada satu cewek yang ini nih namanya mhm. Yor gitu. Oh, Iya, dia heeh heeh. ini, dia Ah, kerja di balai kota, dia mhm gini gitu. mhm. Nah, itu dia menghubungkan kayak informasi yang udah ada sebelumnya dengan yang Mhm. sedang dialami sekarang gitu. Jadi dia kayak Oh. kayak aha gitu loh. Biasanya disebutnya kayak aha moment. Oh, ternyata tuh potongan puzzle yang dulu itu nyambungnya ke sini. Ih, Itu gitu. Jadi mantap. kata kuncinya tuh kayak gitu. Ternyata Mmm, potongan puzzle yang itu dimasukinnya ke sini. Itu NI mmm. gitu. Nah, kalau NE itu lagi ngelihat apa, nemu potongan puzzle baru gitu. Nah, Oh, iya. ini ada potongan ini apa ya gitu. Ini kalau disusun jadi apa ya gitu. Nggak bisa habis akhirnya. Nah, itu gitu. Nah, Mmm, terus Lloyd itu introvert fix karena dia fix capek banget sih. capek kan, banyak capeknya. Kalau aduh, Kelihatan ini kayaknya banyak gagal nih adegan gitu ya, dia misi heeh. gua gagal nih katanya. Aduh, Bahkan kocak ada banget sih. momen-momen di mana dia kayak lagi liburan gitu kan ke kapal gitu kan, Heeh, "Ini lebih heeh. capek dari sehari-hari," gitu, "gue nggak bisa liburan," katanya. Nah, sedangkan bagi si A-nya yang udah jelas ekstrovert, itu justru menyenangkan gitu, Mhm. petualangan gitu. Iya. Makanya si Lloyd ini harus, bahkan di episode 1 ya kalau nggak salah ya, ending-nya itu tidur, capek kan Gimana dia, tuh? ketiduran di sofa Iya kan, iya iya iya. capek banget. Heeh. Nah, Mhm teler. mhm. Iya, karena energinya habis. Nah nah terus Mmm, bukan berarti dia introvert, dia nggak bisa sosialisasi ya, tapi bisa mhm dilatih gitu. Karena dia itu, agen rahasia. Jadi semuanya mhm. itu dilatih, semuanya itu bagi dia tuh performance. Kebiro banget sih. Performance. So, dia jadi siapapun yang diperlukan lah, gampangnya gitu. Mmm, Oh, ini di live-chat ada lagi yang udah datang, ada Arkanda Halo, berasa lagi dengerin halo. kuliah umum. Ini emang kuliah umum podcast. Entar teh kalau misalnya ada kesempatan gitu bikin stream khusus itu dong, Kak, cognitive function gitu. Jadi Vio kayak langsung Buset. nyerap gitu, hura-hura gitu. Aduh, ya bisa aja sih. Entar Hehehe, nggak let's ada yang go. nonton, kamu doang. Karena beneran berasa Ada. kuliah. Oh iya sih, iya Enaknya sih. tuh sambil kayak gini, sambil jelasin gitu, cognitive function. Mmm, Nah, ini iya berikutnya sih. nih, itu nih, apa namanya, T, T, Teh, thinking. thinking, Nah, betul. thinkingnya INTJ itu adalah TE. Jadi, Ah, extroverted thinking. Nah, ini sama mmm, kayak T-nya ENFP. Jadi, ih, ENFP itu juga punya sisi T ya. Jadi, jangan salah. Jadi, kalau misalnya kalian kepo, itu tuh tiap personalities, tiap 16 personalities tuh punya 4 cognitive function. Nah, mhm, itu tuh mulai dari yang disebutnya tuh um, dominan, terus habis itu lupa lagi sebutannya, auxiliary, yang kedua tuh sekunder disebutnya auxiliary, yang mhm, ketiga itu disebutnya itu tertiary, yang keempat itu mhm, disebutnya inferior atau mmm, underdeveloped. Nah, 4 cognitive function itu kalau mau gampang, itu ibaratnya tuh satu mobil. Mobil. mmm, Mobil itu isinya itu satu keluarga. Jadi, mmm,
Ini kan ada keterangannya nih, INTJ. Ini ada dominan berarti NI, terus aduh, kepencet. Ih. Bentar aku pencet. Oke. Nah, terus auxiliary-nya nih TE, terus tertiary-nya itu FI, inferior-nya itu SE. Nah, jadi ibaratnya nih satu mobil itu tuh ada 4 orang anggota keluarga. Nah, ini yang nyetir itu bapaknya. Bapaknya ini adalah dominan, dom, NI. Dia itu introverted, intuitive, yang fungsi dominannya. Nah, itu tuh dia tuh yang nentuin mobilnya mau dibawa kemana. Dia yang kendaliin keseluruhannya. Dia yang nginjek gas remnya, dia yang megang setirnya, dia yang lihat jalan, kayak gitu. Dia nentuin seberapa cepat mobilnya. Nah, itu dominant function disebutnya. Yang paling dominan, jadi istilahnya paling kelihatan dari seseorang. Nah, terus kalau fungsi kedua, auxiliary, itu ibaratnya tuh kayak ibunya yang jadi navigator di kursi depan. Dia tuh nentuin ngasih saran ke yang nyupir. Ini restoran kayaknya enak. Habis ini kayaknya masuk rest area enak. Ini kayaknya kalau aku lihat di peta nggak usah masuk tol deh. Gitu. Jadi ngasih saran-saran tambahan ke yang bawa mobil. Tapi tetap yang ngambil keputusan itu adalah yang dominan. Gitu. Dominan. Nah, terus 2 fungsi sisanya, tertiary sama inferior, itu tuh 2 anak bocah di belakang. Nah, yang tertiary itu ibaratnya tuh kayak udah remaja, udah lumayan kebangun lah, tahu dia ngerti maunya apa gitu. Dia kayak yang bilang kalau misalnya nih ibunya nih bilang nih gitu, aduh kayaknya enak nih mau makan di restoran Hokben gitu ya misalnya. Nah, terus ntar si anak yang remaja itu bilang, iya temanku kemarin ada yang habis makan Hokben enak banget gitu. Ya, jadi ikutan ngasih, cuman kayak pendapat kedua lah kayak gitu istilahnya. Nah, terus yang inferior, yang under development, ini kayak bocah, bayi, adiknya yang nggak tahu mau ngapain, cuma nangis doang, lapar, ngantuk, gitu loh. Jadi masih under development. Gitu. Nah, jadi ini gampangnya gitu ya, 4 cognitive function. Dan setiap MBTI itu punya cognitive functionnya sendiri-sendiri. Kalian bisa search, googling, gampangnya adalah MBTI cognitive function. Nah, di Google Image nanti yang pojok kiri atas langsung keluar nih semuanya nih, 16-16-nya. Yes. Mulai dari Ini lagi buka. INTP sampai SFP, ini cognitive function-nya urutannya gimana dan apa aja. Nah, makanya tuh banyak orang tuh yang walaupun MBTI-nya beda tapi sifatnya mirip, karena mungkin aja tuh punya cognitive function yang sama. Nah, ini kalau misalnya dilihat ya, ini nih yang saya lagi gedein gambarnya, INTP sama ISTP itu dominan function-nya tuh sama-sama TI. Tapi yang keduanya beda, NE yang satu SE gitu. Nah, biasanya tuh makanya tuh bisa jadi kalau misalnya mereka lagi ketemu ngobrol, itu banyak ngerasa kemiripan gitu. Karena dominan function-nya sama. Nah, terus juga cuman mungkin gimana cara mereka ngambil keputusan, kalau enggak tuh hal-hal apa yang dianggap penting itu kayak beda, atau approach-nya gimana, atau enggak kayak eksekusinya gimana, itu bisa beda gitu. Tapi mungkin kayak apa yang dipegang gitu ya, prinsipnya itu mungkin mirip gitu.
Mhm. Nah ini nih bisa dilihat tuh pasangan-pasangannya yang dominan functionnya mirip-mirip. INTP sama ISTP, NTP sama INFP, ISFP sama Mmm. INFP, INTJ sama INFJ gitu, sama-sama NI gitu. Makanya Oke oke. INTJ kalau ya sama INFJ kalau udah ngobrol tuh udah kayak halu bareng aja. Karena dua-duanya NI. NI itu halu istilahnya gitu. Kayak kayak apa namanya, perandayan, jangan-jangan ini gini ya, jangan-jangan itu gitu ya. Ah. Nah itu tuh NI itu halu misalnya. Nah kalau udah berdua ngobrol tuh halu aja udah, gitu. Nah ini Mhm. banyak lah istilahnya masing-masing cognitive function itu bisa dibahas dan nggak akan ada habisnya. Nah kita lanjut ke INTJ. Oke. Nah auxiliary function-nya itu TE. TE itu extroverted thinking. TE itu Mhm. berarti dia mikir keluar. Kalau TI mikirnya ke dalam. Mikir keluar itu berarti ngelihat apa yang bisa dibenerin Ah. dari situasinya, gimana bisa diimprove. Mmm. Kayaknya ini bisa lebih baik kayak gini deh. Kayaknya lo akan lebih oke kalau kayak gitu deh. Kayaknya Mmm. nilai lo akan lebih bagus kalau cara belajar lo kayak gini deh. Gitu. Oh. Kayaknya lo akan punya banyak temen kalau cara berteman lo kayak gini deh. Gitu. Jadi Mmm. biasanya tuh paling jago ngasih ngasih saran yang Ah. praktikal. Mmm. Oh ini si Malik Mhm. pamit. Sensei izin pamit dulu, udah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadwal live-nya kapan lagi? Aku kelewatan terus katanya. Ya ditungguin aja nih 3 bulan ke depan mungkin lagi dibanyakin lagi. Yang pasti jam 9 terus. Mhm. Makasih Malik. Katanya Ciki akhirnya lebih paham soal cognitive function setelah dengerin penjelasan. Karena selama ini bingung nggak paham. Ya Tuh itu Pak, ada emang yang cukup terbantu ribet Pak. sih. Iya, tapi ini klise banget, apa namanya, niche area banget gitu, nggak semua orang kayak doyan beginian, kayak ngapain sih? Iya, heeh. Ini sebenarnya Iya for sih. fun aja, for fun. Jangan dianggap terlalu Mhm. serius. Sayanya aja doyan. Mhm. Hmm. Nah, kita lanjut ya. Kalau TE itu adalah Lanjut. eh, mikirin apa yang bisa di-improve dari kondisi sekelilingnya. Mmm. Sekelilingnya ya, kayak ini kayaknya akan lebih bagus kalau rumahnya gini. Ini kayaknya akan lebih enak kalau bajunya gini gitu. Oh. Gitu. Mmm. Jadi banyak tuh apa namanya? Kejadian-kejadian di komiknya kayak wah Mhm. ini kayaknya si Anya bisa diginiin deh. Ini kayaknya si Anya bisa gitu. Kayaknya dia mendingan temenan Oh. sama anaknya Donovan deh gitu. Gitu iya kan? Iya 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 iya. Kayaknya ini apa namanya? Dia eh, nggak nggak ada harapan di sekolah, mendingan kita palsuin aja lah nilainya gitu misalnya. Jadi udah mikirin Mmm. lagi caranya gitu gimana. Nah itu TE. Mhm. Kalau TI itu kebalikannya, mikir apa yang gimana caranya improve diri sendiri. Oh. Kayaknya gue harus berusaha lebih keras deh. Kayaknya gue mesti gini deh. Jadi ke dalam internalisasi. Itu TI. Mhm mhm. Nah yang TI itu TE. Tuh. Nah, tertiary function-nya itu FI. FI itu kalau FE tadi Mhm. itu ENFP kalau nggak salah FE deh. Enggak deh, FI juga. FI Pak. Iya. ENFJ yang FE. Mmm. ENFJ itu FE. ENFJ. Ya, dominan functionnya FE. Kalau FE itu adalah mikirin sekelilingnya. Kayak, aduh kalau aku kayak gini dia nggak apa-apa nggak ya? Mmm. Dia kira-kira dia bisa ngelihat sekelilingnya lagi butuh apa. Aduh dia kayaknya bete nih, aku keluarin makanan gitu, dia kayaknya lapar nih gitu. Aduh dia nanti keganggu nggak ya, kayak gitu-gitu loh. Mhm Mikirin mhm mhm. mikirin orang lain, mikirin sekelilingnya gitu. Aduh nih kayaknya apa namanya, bahaya nih kalau sampahnya ada di sini gitu. Ini gelasnya Oh. kalau di pinggir
di pinggir meja nih kayaknya bisa rawan jatuh nih gitu. Dia bisa, dan dia lebih gampang ngerasain perasaan orang lain gitu, sekelilingnya. Ah. Jadi itu considerate. Nah, balikannya Mhm. kalau FI itu adalah dia Mhm. mikirin ke dalam. Aduh, jangan-jangan aku masih kurang gitu. Aduh, jangan-jangan aku gini, jangan-jangan aku gitu. Jadi itu lebih fokus ke dirinya sendiri dibanding orang lain. Gitu. Itu FI. Nah, yang terakhir itu SE, inferiornya itu extroverted sensing. Kebalikannya tuh SI. Kalau SI itu want to feel good about themselves. Mereka nggak terlalu peduli keluar di luar tuh kelihatannya kayak apa, cuman yang penting mereka ngerasa nyaman. Itu SI. Kalau SE itu mereka pengen kelihatan bagus karena performatif. Kayak pengen pakai baju bagus, tampilannya harus proper. Ini nggak enak dilihat klien, nggak enak dilihat calon guru-guru di Eden School-nya gitu. Makanya kan Iya. di awal tuh kan dia kayak ngajarin, oh ini agar keluarga kita terlihat sebagai keluarga kaya, kita harus ngebiasain diri sama hal-hal yang Iya iya mewah iya. gitu kan. Jadi Mhm kayak mhm. nonton opera gitu Nonton kan. opera, ke Nah, museum. tapi kita bisa lihat di situ si Ior-nya itu nggak ngerti, Mhm. udah gitu si Anyanya itu tidur. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena fungsi SE-nya ini inferior. Inferior berarti itu yang paling underdeveloped. Dia jadi cuma tahu apa yang menurut diri sendiri baik. Jadi nggak mikirin yang kira-kira menurut orang lain baik itu gimana. Makanya dia kayak memaksakan idealismenya gitu. Menurut gue nih yang oke buat keluarga gue nih si Anya sama si Yor ini ya kita nonton opera gitu. Iya iya. Makanya yang nikmatin dia doang gitu. Ini bagus buat pendidikan kayak gitu. Nah itu kenapa SE-nya inferior. Dan kenapa kita bisa ngelihat kalau si Lloyd ini sepanjang 60-an chapter bajunya selalu bagus. Rapi semua, Pak, Rapi semua bajunya. kecuali di rumah. Di rumah juga lumayan oke loh. Iya, lumayan oke sih, cuma Oke iya loh. sih rapian di luarnya, Nggak heeh. belel gitu loh. Iya sih. Iya, udah gitu rumahnya rapih. Udah gitu dia bisa jago masak. Jadi Iya. bisa kayak nyajiin ke tamu gitu. Karena menurut dia kayak penting gitu buat ini nih nggak terlalu musingin apakah si Yor itu bisa masak atau enggak gitu. Yang penting dia bisa masak, tampilannya oke, rasanya enak. Wah. Iya kan? Iya iya iya. Bahkan ada chapter yang dimana dia kayak mau hari pertama buat interview. Nanti nih di minggu depan. Anime minggu depan. Ini spoiler lagi ya. Spoiler Nanti lagi, mereka guys. pertama kali datang ke sekolah, terus bajunya Heeh. kotor gitu. Ternyata bawa 2 lapis baju ganti gitu. Jadi nggak 1 doang baju gantinya, tapi 2. Nah, jadi tetap harus kelihatan oke. Nah, jadi itu adalah NI, memikirkan kemungkinan, habis itu TE, gimana cara solusinya itu biar kelihatan oke, tapi juga efektif dan efisien, tapi juga SE, kelihatan bagus. Nah, solusinya adalah punya 3 lapis baju. Wow. Gitu. Sasuga. Nah, makanya sebenarnya kalau personality-nya kayak gitu dianalisa itu berdasarkan cognitive function-nya, semuanya itu make sense gitu. Iya iya iya. Makanya kalau misalnya kita nguasain cognitive function, jadi sebenarnya lebih mudah ngebaca personality orang
kayak baca Nah buku itu gitu. tujuan Tio belajar belajar itu, Pak. Gitu. Aduh. Itu Lloyd Forger Mmm, kira-kira kayak gitu. Gila jelasin satu karakter aja udah panjang nih. udah jam 10 Pak, sejam. Gokil, gokil. Lloyd Forger. Nah, kalau Mmm. misalnya kalian kepo sama INTJ itu kayak apa, cara belajar yang menyenangkan adalah buka Google Image, terus ketik aja INTJ memes. Ih, Jadi ketik aja MBTI memes apa yang kalian pengen tahu. Nanti di situ pasti mmm, bakalan muncul karakter-karakter yang relate sama MBTI tersebut. Jadi kayak atau heeh? tahu gitu, oh INTJ yang kayak gini gitu. Mmm. Misalnya nih kayak di Harry Potter Profesor Snape gitu. Terus nanti Wah, ada kayak quotes-quotesnya gitu. Dari quotes-quotesnya mmm, kayak gitu kan kita bisa kayak tahu, oh ini yang tipe kayak gini tuh INTJ gitu. mmm, Apa namanya tipe yang efektif, efisien, nggak banyak cincong gitu ya. Selalu iya sih sih. rapih, kayak Mmm, diem, terencana, terus wah, pinter, cerdas, terus mhm. kayak macam James Bond gitulah. Nah, terus kayak nggak ketebak mau ngapain, tapi selalu punya rencana cadangan kayak gitu-gitu. Mhm mhm Nah mhm. itu bisa bisa dilihat lah kayak pattern-patternnya itu kayak apa sih. Eee, biasa kan memes-nya, kalau mau cara belajar yang gampang. Betul betul. Ada nggak ya Lloyd Atau Forger meme? Kenapa, Bio? wah, iya atau follow IG-nya itu di Instagram juga banyak itu Hmm, akun-akun MBTI khusus ini, bener khusus bener itu bener bener. gitu. Hmm, Benar benar benar. Banyak kok akun-akun yang ngebahas tentang MBTI di sosmed. Jadi mmm. kepo-kepoin aja.